ketemu lagi sama aku. Jadi kalian harus tahu kalau ini adalah video aku yang ke-100. Wow. Terima kasih untuk kalian yang selalu nontonin video aku atau bahkan menunggu video-video aku. Aku sangat terima kasih atas apresiasi kalian. Dan tema hari ini, sesuai janji aku di video-video sebelumnya, kalau kalian boleh nih request, aku cerita tentang apa lagi yang mungkin terjadi di hidup aku. Jadi, hari ini aku bakal ceritain gimana sih caranya aku self-dealing sama diri aku sendiri, berdamai dengan diri aku sendiri, tentang perjalanan hidup aku yang mungkin tidak sesuai dengan stereotip masyarakat. Sebelumnya kita bahas dulu stereotip masyarakat itu seperti apa. Yang mungkin kalian tahu, yang paling gampang adalah perbandingan achievement dan umur. Ya, misalnya di umur sekian kamu harus lulus S1, di umur sekian kamu harus udah kerja, di umur sekian kamu harus gajinya udah 2 digit, di umur sekian kamu harus udah nikah, di umur sekian kamu harus udah punya anak 2, anak harus masuk SD, dan sebagainya yang merupakan stereotip masyarakat pada umumnya. Itu adalah jalur hidup yang sempurna di mata masyarakat. Tapi apa iya ada jalur hidup yang sesempurna itu? Mungkin aja ketika dia umur sekian sudah S1, dia langsung memilih untuk menikah dan menunda pekerjaan. Atau dia memilih untuk menunda menikah demi karirnya. Ya, itu adalah jalan hidup yang nggak bisa ditentukan oleh masyarakat, betul. Karena emang itu adalah kita yang menentukan. Tapi pernah nggak sih kalian juga mikir, kok aku nggak kayak mereka ya? Di umur segini kok aku belum lulus ya? Di umur segini kok aku belum dapat kerjaan yang settle ya? Di umur segini kok aku belum nikah ya? Apalagi kalian punya circle yang udah mencapai itu semua. Jujur banget, aku juga ada di dalam circle dimana temanku udah kerjaan dengan kerjaan yang settle gitu. Temanku juga ada yang punya bisnis dengan omset yang beratus-ratus juta. Temanku juga ada yang udah punya anak 2, dan temanku ini seumuran sama aku. Sedangkan aku nggak termasuk dalam, bukan pekerja kantoran yang punya gaji tetap berjuta-juta setiap bulannya, atau punya bisnis yang omsetnya sampai beratus-ratus juta sampai aku setiap bulan belanja nggak mikir, atau bahkan aku belum nikah sampai umur segini. Tapi aku punya satu kelebihan yang teman-teman aku ini belum punya saat ini. Tapi itu nggak menjadikan aku punya privilege lebih dibandingkan mereka di mata masyarakat. Karena ya pasti masyarakat menilai umur segini harusnya udah kerja dengan pendapatan yang bagus, sudah nikah, ya mungkin harusnya udah punya anak. Dan ya itu bukan aku yang sekarang. Pernah nggak sih kalian merenung, kenapa sih jalan hidup aku harus seperti ini gitu? Kenapa sih aku nggak bisa punya jalan hidup yang sama kayak mereka? Sejujurnya sampai saat ini pun aku masih mencoba untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Ya mungkin memang harus seperti ini jalan hidup aku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nantinya, atau yang ya pastinya terbaik lah buat aku gitu. Tapi pernah nggak sih walaupun kita udah nyobain kayak oke, ini jalan hidup aku gitu, oke, nanti bakal ada yang lebih baik atau ya apalah gitu, tapi kayak selalu feeling down aja gitu. Ya walaupun kamu nggak punya lingkungan yang toksik, misalnya nggak ada orang tua yang selalu maksa, kamu tuh harusnya udah begini, atau kamu nggak punya circle yang kayak, kok kamu belum nikah sih, aku anak udah 2 loh gitu, atau nggak banyak tetangga yang julid, tapi tetap aja kayak, kenapa sih? Gitu ya nggak sih? Karena aku masih gitu sebenarnya sampai sekarang. Kayak kadang mungkin memang orang bercanda, kayak misalnya kita lagi ngumpul, terus kayak aku liatin teman-teman aku sama anak-anaknya kayak gemes banget, aku juga pengen ada di fase itu, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak, kamu kapan nih ada di fase ini? Terus aku tahu sih itu bercanda, cuman kayak ya aku juga pengennya kalau bisa detik inilah gitu, ya nggak sih? Emang berdamai dengan diri sendiri itu emang susah banget, apalagi aku termasuk orang yang selalu dengerin orang lain. Tapi ya menurut aku, cara aku yang paling pertama untuk dealing sama diri aku sendiri adalah nggak dengerin orang lain. Even itu orang tua sendiri sih, bukan berarti kita mau membantah, bukan berarti kita mau kayak durhaka gitu sih, bukan berarti seperti itu. Tapi walaupun kita anak mereka, kita juga manusia, kita berhak nentuin jalan hidup kita. Walaupun ini bukan jalan hidup yang aku mau, tapi pasti ada andil diri kita sendiri di jalan hidup ini, percaya deh. Misalnya kayak kenapa aku belum kerja kantoran gitu seperti yang diharapkan orang-orang, karena emang pas begitu lulus aku berpikir untuk buka bisnis. Ketika aku buka bisnis, ya lumayan lah, di saat itu aku berpikir, buat apa aku kerja ketika value yang aku dapetin di kantor lebih rendah daripada value yang aku dapetin saat ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku sangat menikmati momen saat itu gitu. Aku memang tipe orang yang mikirin jangka pendek sih, maksudnya gimana besok, gimana sebulan, gimana setahun lagi gitu. Nggak sampai, ada kan orang yang selalu mikir, apa yang akan terjadi di hidup aku 5 tahun lagi gitu, atau 10 tahun lagi gitu. Aku nggak berpikir sampai situ sih. Aku sebenarnya nggak berani untuk berpikir sampai situ, karena dari dulu aku selalu punya vision. Kayak misalnya aku mau nikah di umur tahun 23, di umur tahun 23. Kayak misalnya aku mau nikah di umur 23, di tahun 2017 misalnya. Atau misalnya
ketika aku SMA, aku bercita-cita untuk jadi dosen matematika. Aku punya banyak mimpi 5-10 tahun yang akan datang, dan 1-2 tahun setelah aku bermimpi itu selalu dipatahkan gitu. Selalu kayak ditunjukkan ini tuh bukan jalannya. Dan saking terlalu banyaknya yang tidak sesuai dengan vision atau apa yang aku cita-citakan saat itu, aku jadi kayak ya udahlah, nggak usah gitu. Ya aku jalanin aja sampai ya setahun lagi mau jadi apalah gitu. Bahkan aku sampai saat ini berpikir besok mau ngapain gitu, besok bakal ada income nggak sih, besok aku bakal bisa jajan nggak sih, atau bulan depan aku bakal dapat gaji nggak sih, bulan depan aku bakal profit nggak sih, sampai situ aja gitu. Karena terlalu banyak mimpi yang terpatahkan sampai membuat aku kayak ya udahlah, gak usah mikir lagi. Kalian ada nggak sih yang pernah kayak gitu? Kalau misalnya kalian pernah punya suatu mimpi dan tiba-tiba terpatahkan setahun 2 tahun berikutnya, menurut aku nggak salah kok kalau kalian cuma bermimpi untuk jangka pendek. Bukan berarti kita tidak memikirkan jangka panjang, apa yang mungkin akan terjadi di hidup kita. Tapi at least setiap tahun, setiap waktu kalian punya mimpi di jangka pendek itu, kalian punya tujuan dalam hidup. Karena prinsip aku, gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri, gimana caranya kita bisa nggak dengerin orang lain itu kalau kita punya tujuan. Karena aku pernah ada di satu di satu fase yang aku benar-benar demotivasi banget, karena ya benar-benar apa yang aku pengenin saat itu gak terwujud sama sekali. Dan benar-benar gak ada improvement, selalu deprovement gitu, kayak selalu menurun gitu. Sampai aku gak ada motivasi lagi. Apa sih yang aku harus bikin dari si hal ini gitu. Sampai ada momen 2 bulan, 3 bulan aku benar-benar diem. Hidup pun gitu-gitu aja, maksudnya gitu-gitu aja, kayak gak ada improvement dari diri aku sendiri setiap harinya. Misal aku belajar sesuatu atau aku mengerjakan sesuatu, even satu to-do list pun enggak. Karena itu aku benar-benar demotivasi banget. Ada juga orang yang bilang kalau kamu bisa cerita sama orang tua, kamu bisa cerita sama temen. Kalau buat aku nggak bisa sih. Ada yang gitu juga nggak sih? Aku tuh orang yang nggak mau kelihatan punya masalah di depan orang tua, karena sungkan aja. Maksudnya aku tuh nggak pengen menambah beban mereka dengan memikirkan aku punya masalah gitu. Apalagi sama teman-teman aku yang udah aku ceritain di awal, kalau circle aku udah ada yang nikah, udah punya anak. Jadi kayak aku memikirkan bahwa mungkin masalah aku masih lebih kecil lah daripada mereka. Jadi lebih baik gak usah cerita. Ya itu sebenarnya salah sih. Kalau kalian emang punya circle yang super mendukung, aku saranin untuk cerita sih. Tapi ya kalian harus juga siap ketika mereka mau cerita tentang permasalahan mereka juga. Jadi udah sejauh ini, gimana caranya aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri? Yang pertama, aku selalu menerima semua hal negatif yang ada di hidup aku sih. Misalnya ketika profit aku menurun, atau misalnya aku dibilang kenapa belum nikah umur segini, kenapa aku belum punya kerja, ya udahlah, mau gimana lagi, karena ya hanya keajaiban tiba-tiba besok aku bisa nikah kan, ya hanya keajaiban tiba-tiba besok aku dipanggil interview kan. Ya jadi aku selalu menerima semua hal-hal yang negatif yang terjadi di hidup aku. Ya mungkin itu adalah bagian dari cerita hidup aku yang bisa aku ceritain kayak sekarang ini kan. Dan yang kedua, aku harus tetap punya tujuan. Mau tujuan aku hari ini, bulan ini, tahun ini, aku maksimalin di 1 tahun. Kalau emang kalian punya mimpi 5-10 tahun lagi, ya nggak masalah gitu. Justru bagus setiap tahun kalian bisa update to-do list atau langkah kalian menuju 5 tahun atau 10 tahun itu sudah tercapai atau belum. Dan kalau emang kalian nggak mampu untuk memikirkan 5 tahun lagi aku bakal berhasil apa enggak, lebih baik kalian punya tujuan 1 tahun yang lebih realistis gitu. Kalian tahu step by stepnya, selama setahun itu kalian harus ngapain untuk mencapai si goals itu, daripada kalian harus stres setiap tahunnya apa yang sudah kalian lakuin untuk mencapai goals 5 tahun lagi gitu. Jadi penting buat aku punya tujuan, karena nggak cuma itu tujuan hidup kalian doang, itu tujuan gimana kalian tetap bertahan hidup, kalian tetap bertahan untuk melakukan sesuatu, kalian tetap bertahan untuk mengimprove diri kalian sendiri, dan itu yang buat kalian kuat untuk nggak dengerin orang kanan kiri, nggak dengerin apalah julitan-julitan netizen gitu loh. Buat aku kayak gitu ya. Dan yang ketiga, terima apapun perasaan yang sedang kalian rasain. Misalnya kalian sedih, ya udah sedih aja. Nggak usah yang kenapa sih kayak gini doang aku harus sedih. Nggak usah. Ya semua perasaan itu wajar aja sih. Kalau emang kalian terima sesuatu yang negatif, kalian sedih ya wajar. Kalian terima sesuatu yang negatif, kalian marah ya wajar juga. Atau kalian bodo amat ya wajar juga gitu. Semua perasaan yang kalian rasain, even kalian kecewa sama diri kalian sendiri, even kalian marah sama diri kalian sendiri, ya itu wajar aja gitu. Kalian harus menerima perasaan itu. Kenapa aku sedih? Kenapa aku marah? Kenapa aku kesel sama diri aku sendiri? Ketika kalian udah tahu alasannya kenapa, kalian akan bisa mencari solusinya untuk bukan menghilangkan sih, meminimalisir perasaan itu. Ketika misalnya hari ini aku dikatain orang, ya aku sedih gitu.
oh aku tuh sedih karena hal ini gitu. Ketika aku menerima perasaan sedih itu, ya suatu hari nanti ketika menerima perasaan sedih itu lagi, kamu akan lebih cepat gitu untuk dealing dengan perasaan sedih itu. Gitu kalau aku. Kalian harus menerima diri kalian apa adanya. Mungkin jalan kalian emang nggak selalu mulus di hidup, karena ya siapa yang jalannya mulus gitu. Aku juga belum pernah ketemu sama orang yang jalannya benar-benar lurus mencapai tujuannya. Ya mungkin ada sih gitu, tapi kan pasti adalah beloknya sedikit. Dan apapun yang kita mimpikan, belum tentu itu jalan yang terbaik untuk diri kita kan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, emang nomor satu kita harus nerima. Nomor satu itu harus nerima, dan selanjutnya gimana caranya kita untuk menerima apa yang harus kita terima. Karena suatu hari kalian pasti akan menerima juga perasaan senangnya, perasaan bangganya, perasaan oh iya ini memang tempat aku. Jadi semua yang terjadi di hidup kalian, semua story yang ada di hidup kalian, itu sebenarnya pilihan-pilihan kita yang memang sudah digariskan. Hidup itu pilihan, nggak ada aku mau A, kamu dapatnya A. Setelah A akan B, pasti akan ada banyak pilihan di hidup kalian. Sampai kapanpun kita akan terus memilih. Jadi kalian yang harus bisa menerima semua apa yang terjadi di hidup kalian. Prinsip aku satu lagi, kalau bukan aku yang bangga sama diri aku sendiri, terus siapa? Kalau bukan aku yang bahagiain diri aku sendiri, terus siapa? Banyak sih mungkin orang yang berpikir dia adalah yang bikin aku senang gitu. Tapi sebenarnya perlakuan dia atau seseorang itu yang menafsirkan itu adalah perasaan senang, itu adalah diri kita sendiri. Oh iya, aku suka kalau dia ngasih bunga, aku senang kalau dia ngasih bunga. Itu adalah perasaan kita sendiri yang menentukan aku senang gitu. Kita yang menentukan, oh iya aku senang. Oh iya aku nggak suka. Oh iya aku marah kalau dia begitu. Oh iya aku kecewa kalau dia begitu. Sama kalau kalian perlakuin diri kalian sendiri. Misalnya, aku akan senang kalau aku bisa makan mangga hari ini. Ya itu kalian yang tentukan. Jadi, nggak ada hal-hal yang pasti untuk gimana sih caranya kita bisa dealing sama diri kita sendiri. Nggak ada yang pasti. Dan nggak akan ada satu titik di mana, oke, gue udah bisa nih dealing sama diri gue sendiri. Nggak akan ada. Karena setiap hari pasti ada aja. Dan setiap kejadian itu adalah proses di mana kita bisa menentukan sikap untuk dealing sama diri kita sendiri. Kejadian itu adalah suatu pembelajaran untuk kita bisa dealing sama diri kita sendiri. Dan kalau kamu hari ini bisa membuat diri kamu senang, atau bisa menerima perasaan sedih kamu, marah kamu, kecewa kamu, dan segala perasaan yang kamu terima hari ini, berarti kamu hari ini udah belajar. Hari ini kamu udah mengimprove diri kamu untuk bisa menerima diri kamu sendiri. Jadi hari ini kamu udah belajar, hari ini kamu ada improvement, hari ini kamu ada kemajuan terhadap diri kamu sendiri. Setiap harinya kalian bisa menerima diri kalian sendiri, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalian punya pelajaran dalam hidup kalian. Hari ini, semoga kalian bisa terbuka pikirannya dan juga hatinya setelah dengerin cerita aku. Semoga perjalanan hidup aku bisa membuat kalian sedikit berpikir, atau terima kasihnya kalau bisa terbantu. Aku selalu berharap kita semua bahagia, tapi memang gak mungkin rasanya kita selalu bahagia. Karena itulah manusia diberikan perasaan. Jadi semoga kalian selalu bisa mendapatkan suatu pelajaran setiap harinya. Jadi kalian bisa mengimprove diri kalian menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian punya tips yang pasti nih caranya aku bisa menerima diri aku apa adanya, bisa kalian tulis di komen. Kita sama-sama belajar. Mungkin aja tips kalian itu bisa bermanfaat juga buat aku. Jadi video hari ini sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian punya request lagi, aku harus cerita apa yang mungkin terjadi di hidup aku, kalian bisa tulis juga di komen. Aku akan dengan senang hati dapat tema konten. Dan aku sangat senang untuk ngobrol sama kalian. Jadi terima kasih yang udah nonton hari ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dadah!